Hamid Muhammad Al-Ghazali ila jami'il musannifin wal mu'allifin wal mu'allifin alladziina sanafu kutubahum nafi'ah al-muhajirin Allah Ahmad sallallahu wa Muhammad jami' sadatil ba'alam ila awliya ilahi ta'ala bi masyariqil ardi wa magharibiha bi barik sultanil Yasi Abdul Qadir Al-Jalani wa ila waldisah al-hadirin bil jami' usul syarifiyatullah wa nafa'ana bihim wa jami' awliya bi qarya kuningan arwah walidina walikum wa amatina walikum usul muassis hadal majlis hadal masjid wa baniha wa ummaruha al-fatihah a'udzubillahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hapunten ka sadaya kasepuhan Kiai Habib Novel, alhamdulillah tiasa hadir. Ini hanya tugas nih. Mangga urang sadayana ngawitan kajian Bidayatul Hidayah halaman 63 jajaran ke-8 di bawah bagian tata cara taktik menjaga lisan. Ini pemikiran Imam Ghazali. Insyaallah kita semua mahabbah. Min alamati ulama'il akhirah hubbu kutubil Ghazali. Wa min alamati ulama'i dunya karahiyatu kutubil Ghazali. Tanda ulama dunia itu tidak senang dengan karangan-karangan Imam Ghazali. Tanda ulama akhirat senang membaca, senang terhadap seluruh karangan Imam Ghazali dari yang kecil sampai yang besar. Ihya, Ayuhal Walad, seur kitab-kitabnya. Alhamdulillah Allah berikan pemahaman kita, senang, itu nikmat yang besar. Kita senang kepada Imam Ghazali, luar biasa. Karena pilar ahlu sunnah wal jamaah itu 3. Pertama fikih, jangan keluar dari madhab 4. Kemudian tauhid, itu tauhid luar biasa. Kita tidak boleh respon terhadap akidah selain ahlu sunnah wal jamaah. Karena sangat banyak itu tugas kiai, tugas habaib sekarang, banyak pemahaman-pemahaman Wahabi, Salafi, As-Sunnah itu. Maka hati-hati. Akidah itu paling luar biasa. Perbedaan kunut itu jadi masalah. Yang jadi masalah itu perbedaan akidah. Setiap tariku iftarqatil yahud ala 71 firqah wa taftariku an-nasara ala 72 firqah wa sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum binnar illa wahid. Tetan nu diperjuangkeun ku para ulama gitu. Di antaranya memahami ayat-ayat mutasabbihah di Quran itu sangat jeli. Mutasabbihah batinah apalagi hanya Allah, seperti fi awailis suar. Ayat mutasabbihah dhahirah seperti Ar-Rahman al-Arsistawa, Yadullah fawqa aydihim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Itu kita jangan keluar dari metode 2. Ada salaf, ada kholaf. Salaf at-tafwid. Ini yang perlu ditegaskan. Tafwid itu tidak menetapkan makna dohir seperti yadullah, tidak menetapkan tangan di Allah, itu salaf.
Bagaimana ayat yadullah? Wallahu alam. Sampai di situ. Itu salaf. Tapi nanti ada salaf yang mentakwil juga seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Thariqah kholaf, jadi salaf aslam. Kalau kholaf a'lam. Kalau salaf yadullah, tidak menetapkan tangan di Allah, tidak menetapkan wajah di Allah, tidak menetapkan anggota tubuh di Allah. Ayat yang ada wallahu a'lam. Kalau salaf ana alam. Gitu. Jadi yadullah sama salaf tidak menetapkan anggota tubuh di Allah. Cuman ayat yadullah ayat kudratullah wa qudratihim. Jadi semua mukhalafah lil hawadisi tamatan, secara totalitas Allah mukhalafah lil hawadisi. Nanti ayat-ayat tersebut kembalikan ke ayat dohir, laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Adapun Wahabi Salafi atau madhab yang lain, ini perlu ditegaskan. Yadullah, mereka menetapkan Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Laisa kayadina, bukan seperti tangan kita. Allah punya wajah, tapi tidak seperti wajah kita. Berarti menetapkan anggota tubuh di Allah itu namanya mukhalafah lil hawadisi ghair tam. Ini sangat mendasar Bapak Ibu. Maka kata ulama kullu ma khatara bi balik fa huwa halik wallahu laysa kadzalik. Apa yang dicerna di dalam hati kalian fa huwa halik, hancur semua. Wallahu laysa kadzalik. Allah tidak begitu. Maka perlu kita datang ke ulama ngaji, kiai sadaya. Ulama wajib menjaga akidah di desa masing-masing kita. Itu Sayyidina Ali berkata, al-alim misbahul alam, faman aradallahu khairan iktabasa minhu. Orang yang akan baik itu akan mendekat ke ulama, iktabasa minhu, ambil sinar dari ulama sehingga kehidupannya akan terang benderang. Maka alhamdulillah nikmat besar tadi Kang Mib fikih. Jangan ditinggal itu. Fikih penting. Cuman fikih ini luar biasa. Kata Sasyuti, inna hadzal fan la yudraku bitamani wala ala wasaufa wala yudraku alaman nama yukassirun naum. Jadi fikih luar biasa, harus betul-betul illa man jahada, kecuali orang-orang yang melawan hawa nafsu sehingga bisa datang ke majelis fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisan, anapun utawi lisan, lidah iku fa innahu mangkasatuhune iku fa inna ma khalaqa, angin pastine nyiptakeun Allah laga kadesira manfaat kadis walamu linnafi wa ala lidururah li tuksiro drapun ngakekeun sira bikan lisan zikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Adapun lisan adalah makhluk Allah, ciptakan Allah, ciptaan Allah untuk memperbanyak dzikir dan tilawatul Quran. Maka kata Ibnu Ulwan, innamal kalam arba. Perkataan yang manfaat itu cuma 4. Pertama tilawatul Quran. Kedua dzikir, termasuk sholawat di dalamnya. Ketiga ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Keempat bisnis, untuk menghasilkan ma'isyah. Selain itu wabalun alaik,
selain ngaji Quran, zikir, belajar ilmu, bisnis, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kata ulama, man kasrat azkaru kasrat anwaru, wa man kasrat anwaru kasrat asraru, wa man kasrat asraru kana li hadratillahi mustaqarruh. Orang yang memperbanyak zikir akan banyak cahaya dari Allah. Orang yang banyak cahaya di hatinya akan membawakan asrar-asrar. Orang yang sudah banyak asrarnya bila mana meninggal kana li hadratillah mustaqarruh. Maka nanti dibuka di Mu'awanah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghusil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Awil Al-Haddad, perbedaan zikir dan wirid. Kalau wirid itu setiap amalan yang baik yang sudah baku jadi rutinitas, itu wirid namanya. Kiai Ustadz setiap pagi jam 7 sampai jam 8 baca kitab, itu namanya wirid kitab. Bapak tiap malam sholat 1000 rakaat, wirid sholat. Orang kaya setiap hari sedekah 100.000, itu wirid sedekah. Kalau zikir, qaulun yusabu qailuh, mata kasro alfadu kasrot sawabu. Zikir itu setiap ucapan yang di dalamnya ada lafaz Allah. Setiap perkataan zikir lebih panjang, itu lebih pahalanya lebih banyak. Tapi kadang-kadang ada yang pendek tapi warid anin nabi, wiridan dari nabi itu lebih afdal. Bahkan di kitab Irsyadul Ibad, wiridan anna dzikra al muaqqat bi waqtin aw zamanin fa huwa afdal min tilawatil Quran al warid anin nabi. Ini perlu catatan di kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malaybari, tapi Zainuddin Sani, karena Zainuddin itu ada dua, Zainuddin awal pengarang Fathul Mu'in, Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ahmad Al-Malaybari, termasuk Kifatul Atqiyah, itu Zainuddin kakeknya. Maka ada bahasa Zainuddin Sani. Wiridan yang langsung dari Nabi, ini baca pada subuh, ini baca pada asar, itu dibaca lebih afdal daripada Quran. Berarti termasuk minal mustasnayat. Quran kulluh afdal, tapi zikir langsung di Nabi dijajahkan dibaca waktunya itu lebih baik. Seperti di kita jarang dibaca, tapi insya Allah di pondok-pondok habaib atau ulama-ulama yang dekat habaib itu dibaca, yaitu apa? Doa qobliyah ma baina subuh wa qobliyah, doa itu, doa fajar namanya. Itu jarang di kita dibaca, padahal di sini udah kelewat di bidayah gitu. Itu lebih afdal daripada pujian-pujian yang lain. Maka gunanya untuk tilawat Quran. Wa tursyidu lan nuduhkeun sirabikan lisan khalqallahi taala ing makhluk Allah. Maksudnya menunjukkan kebaikan makhluk Allah apa aja, seperti hewan kira-kira picilakan kurang dijaga, seperti kucing, anjing kira-kira cilaka tuduhkeun ku urang. Wa tadharu lan tembong ila tariqih maring dadan Allah. Wa tadharu bihi lan wa tudhiru lan nembongkeun sirabikan lisan maing marang fidomirik. Gunanya lisan adalah menampakkan isi hati. Maka ada bahasa indal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Gitu.
Maka sabku lisan itu satu kali, kalau udah dua kali ngomongnya bukan sabku lisan, itu gambaran di hati. Fi domirik min hajati dinik saking birang kabutuh agama sira wa dunya lan dunya sira. Fa idza sta'mil ta tatkala amrih ngagawekeun sering lisan bigiri misalan barang khalaqan nuhuli kok kang den ciptakeun di lisan bi lau kadema faqad kafarta maka taman kufur sira nikmatullah taala bihin dalam lisan. Berarti kalau lisan digunakan bukan untuk seharusnya, maka kita kufur nikmat itu lisan. Wa wati lisaniku aglabu a'dha'ik, lebih kaprahe pira anggota sira alaika madorot, ingat sira paling banyak celaka orang itu dari lisan. Maka jurmuhu sogir wajirmuhu kabir. Lisan itu kecil tapi dosanya sangat besar. Jurmuhu sogir wajirmuhu kabir, itu lisan. Wa ala sairil khalqi lan ing atase sakakirine pirang-pirang makhluk, bukan hanya engkau, seluruh manusia itu tergelincir daripada lisan. Maka di tengahnya disarahna Syekh Nawawi. Jadi Bapak Ibu, Bapak, kitab-kitab dulu itu ulama itu fokus karena mutun itu matan. Maka di Kifatul Atqiyah, kamu kalau ngaji itu matan dulu biar paham. Safinah Salim bin Semir, paham dulu matan, nanti ada syarah dijelaskan lagi namanya hasyiyah. Maka itu kutubu Syafi'iyah itu dari al-imla itu kitab Syafi'i, kemudian disyarahi Imam Muzani Mukhtasar kemudian datang Imam Harmain bikin kitab lagi, datang muridnya Imam Ghazali Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, kemudian datang Imam Nawawi jadi Tuhfah, jadi apa? Raudhah, laju Imam Nawawi Rafi'i Muharrar, laju jadi Tuhfah, kemudian disarahan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini Mughni Muhtaj, datang Romli Mughni Muhtaj, laju Imam Romli datang di jarahan deh, terus sampai Fathul Mu'in, ada lagi Fathul disarang Syekh Nawawi Nihayatul Zain. Jadi itu semua dari, dan ulama dulu jujur Bapak, kata Imam Syafi'i, idza qala qadim falaysa madhhabi. Bila mana di kitab-kitab ada madhab qadim falaysa madhhabi, itu bukan madhabku. Jadi jujur, seperti Al-Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah dulunya 40 tahun, karena ada dia tinggal sama bapak tirinya yaitu Abu Ali Al-Jubai yang dikutip di Jam'ul Jawami itu Jam'ul Jawami itu ringkasan dari kitab-kitab usul. 40 tahun kemudian ada yang enggak enak di hatinya, ini akidah apa, kemudian keluar dari bapaknya. Tidak ada medsos, belum ada media sosial, apa kira-kira orang tahu nih. Di waktu khutbah Jumat itu kumpul orang-orang, kemudian kata Imam Nawawi, aku keluar dari Mu'tazilah seperti aku mengeluarkan jubah ini. Jadi nanti ada catatan di nama nakib itu. Jujur ulama dulu itu. Maka tidak ada yang bisa. Imam Jamasyari itu Mu'tazilah Jamasyari, tapi akhirnya Sunni. Baidawi tadinya Mu'tazilah, Imam Baidawi,
kemudian jadi Sunni. Sekarang kitab Tafsir Baydawi. Jadi gitu. Maka wala yukabbu. Di sarahnya tuh ada syair min bahril kamil. Coba, berarti Syekh Nawawi paham ilmu arud. Jadi mutabahir di dalam ilmu itu. Masya Allah, Syekh Nawawi Banten. Min bahril kamil. Kamil itu rumusna kahin. Kap isaroh kana kamil. Hak isaroh kana hajabat huma. Hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma. Terus wajan keberapa nih? Ha ini ha. Abajadun, hawajun, hato. Berarti wajan ke-7. Mutafailun, ayo. Mutafailun, 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 mutafailun. Nanti ada yang dipotong, namanya kamil majzu, satu wajan dibuang. Beda lagu nadi. Mutafailun, mutafailun. Jadi nggih kiai, ada ilmu adab itu pokoknya di mana kita akan ketemu syirat. Kita dituntut itu, gaji itu. Di mana saja kita akan ketemu. Apalagi bab sufi di Alfiyah, nah itu luar biasa. Seperti di kitab Qaumutugian tuan. Katil ngomong katil. Undur ilayya bi akli anal muhayya li nakli. Itu kamil majdu murafa namanya. Itu ya masih gak dikobong we orang. Ya. Tapi teu apal gitu nanoni. Penting menang berkat. Ini bar kamil majun nih. Ihfad lisanaka wasta'iz min syarrihi. Innal lisana huwal aduwwudz dzabihu. Wazinil kalama idza nataqta bimajlisin. Wazanan yaluhu bihi sawabul laihu. Pasum tu min sa'di su'udi bimatla'in yahya yuhmil fata wa anut sa'du dabihu. Lisan, jagalah lisan kalian dan minta tolonglah dengan kejelekan lisan tersebut, karena lisan adalah musuh yang memenggal. Timbanglah omongan kalian sebelum berbicara. Maka cek Imam Ghazali, idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdihi wa in kana syarran fantahi. Idza nataqta bi majlis. Maka ulama itu, orang yang berilmu itu beda ngomongnya. Saya punya guru di Cieri, Habib Abdullah Al-Kaf. Beliau mengatakan, al-insan tahta tayyi lisanih la tahta toya lisanih. Kiai itu dilihat dari pembicaranya, bukan dari naon aja. Hah?
Al insan tahta tayyi lisani la tahta toya lisani. Manusia itu dilihat dari omongannya, alim itu, bukan dari gayanya. Maka lisan luar biasa. Jaga. Wazinil kalam idza nataqta bil majlisin. Maka ada ulama mengatakan al alim idza sakata. Al alim idza takallama fahiya kasaifi fahuwa kasaifi wa idza sakata kallu'lu'i wal jahil idza takallama kal himar wa idza sakata kal hajar gitu. Kiai lamun diam, lamun ngomong itu seperti pedang, manfaat ke masyarakat. Lamun diam kiai pakai tafakur bagaikan intan mutiara. Tapi orang bodoh idza takallama kal hajar wa idza sakata kal himar. Wa idza takallama kal himar wa idza sakata kal hajar. Lamun jelma bodoh ngomong siga himar. Himar kamipnya kaldai min ankaril aswat himar itu. Macam plung ngomongna. Lamun cicing jelma bodoh kal hajar siga batu. Cicing teh ngalamun tah mah. Iraha aing nyandung, iraha boga pajero nyandung, jadi siga batu. Maka cek ulama al insan idza sakata syawasyahu bil laulau. Jadi kalau kita ngalamun teh datang setan bilaulau lamun. Maka datang ke majelis mah bunga kan, kopi ayahnya. Temu jeung Habib, alhamdulillah, temu jeung Kiai, masya Allah. Lamun di rumah mah ngalamun teh geus kelas tinggi deh, mun boga istri 4 bib terus akur, di mana kan? Lamun kelas tinggi tah, boga istri 4 bari akur, guru tak kasepuan tah. Alhamdulillah kasepuan. Kenapa itu? Terus 1:10. Terus kemudian wajinil kalam idza nataqta bi majlis. Jadi ya ngomong naon. Jadi penting kita itu dulu mutolak. Saya punya guru itu nyambungnya ke Mama Gentur ya. Jadi berarti kalau nasab ilmu saya ke Mama Gentur itu 2. Saya belajar di Warudoyong, mungkin kiai-kiai juga. Warudoyong belajar di bapaknya Ahmad Inatillah berarti Mama Gentur, berarti cucu. Itu Mama Gentur kalau mau ngajar taklim dia mutolaah dulu. Ngajar samsiah mutolaah, minta izin ke istrinya, saya akan mutolaah 1 minggu tidak keluar rumah kecuali saat berjamaah. Sudah beres samsiah mutolaah kemudian pasaran. Itu Mama Gentur. Saya lihat kitab Jam'u Jawamanya masih ada. Penuh dengan takrirat, taklikot. Jadi bohong kiai, saya mau teguh mutolaah. Tetap nanti apa yang kita omongkan di sini. Bila perlu bawa catatan, jangan gengsi. Bawa catatan, kitab dibawa. Sanajan salembar di endongan. Bawa kitab. Wazinil kalam idza naqta bi majlis. Waznan yaluhu bihi shawabul, insyaallah akan tepat bicara itu. Fasumtu min sa'di suudi bi matlain. Berbicara itu karena bagaikan bintang yang keluar, bintang yang sangat terang. Yuhmil fata, dengan omongan itu bisa menjaga seorang pemuda. Wanutku, diam itu bagian bintang. Katanya Wan kan? Jadi jahlul mar'i masturun malam yatakallam. Seseorang itu pinter jeung bodona teu kanyahoan. Teh geus ngomong karek kanyahoan. Ji sia teh sugan teh alim. Aipak teh titah ceramah teh mung. Ji ngomongna ngaco ye. Teu akur jeung koridah-koridah bahan agama. Maka diam itu baik ulama atau orang bodoh bisa tertutupi, tapi begitu berbicara
wan nutku sa'dud dzabih. Hati-hati bicara itu adalah bagaikan pedang yang menyembelih. Terus di bawahnya wa kana min du'ai Daud alaihissalam. Terkenal ya, doa Nabi Daud alaihi. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud di dalam riwayat istrinya 700. Semalam kagawean kabeh. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Masya Allah. Maka pembenci-pembenci Islam mengatakan Nabi Muhammad doyan wanita itu tidak tahu sejarah. Nabi baheula 700, coba bayangkan ku Bapak. Kasepuhannya dia 2 Mas. Eleh beberapa Kang Umip nembe cenah nembe gitu. Masya Allah. Nabi Daud sering berdoa wa alanal hadid, itu mukjizat dah. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, aku minta 4 dari Engkau dan minta dijaga 4 dari Engkau. Fa amal lawati as'aluka fa inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Minta istri yang mendukung kita. Ini mun ayeuna rada-rada tengah dukung neangan deui lah. Neangan nu ngadukung. Kangge agama jeung dunya. Enggeun eta mah ulah dipikeun. Entas. Siap, kedap deui. Wa malawati a'udzubika minhunna fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Ulah boga anak anu ngalawan ke orang tua. Jadi anak itu jadi gusti ka urang. Auzubillah min dzalik. Maka cek Syekh Suyuti di dalam kitab Syarh Sudur fi halil mauta wal gubur min asbabi su'il khotimah arba'atun. Sebab orang meninggal suatu timah itu 4. Pertama tahawun bis shalah. Kedua uququl walidain. Ketiga syurbul khamar. Keempat di situ dijelaskan di antaranya tarku syukri ala nikmat. Tidak bersyukur atas nikmat iman wal Islam. Wa min imra'atin, aku minta perlindungan dari istri tusayyibuni gabla waqtil masyib, nu ngabijilkeun huis can waktuna. Umur 40 tahun huis geus 40.000. Eta sebabkeun gunaon ku istri STB, suami tekanan batin. Oh parah. Sayabatni rosi tawalal humum al ahzan. Dina ujuban sayabatni rosi tawalal humum wal ahzan walakinnallaha yaf'alu ma yasha. Berarti jadi isnad majaz akli. Rambut saya keluar, uban saya keluar dengan pusing, bukan pusing nu nyebabkeun dia ku Allah hakikatna. Sababna pusing. Kenapa ini jadi isnad majaz akli? Aya bahasa walakinnallaha yaf'alu ma yasha. Berarti qail ini ngomong-ngomong Allah, berarti orang muslim. Gitu. Ayat Qorenah tah. Jadi Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitab itu perlu pemahaman yang sangat jeli. Gitu ujug-ujug bid'ah, kafir, gitu kan? Tengaji nukaran itu. Jadi parah. Yang ketiga, wa min malin yakunu adzaban li. Ulah loba harta nu jadi siksa ka abdi. Maka geus cek guru abdi mah 5 bae minta ya Allah. Pokona hiji ibadah, kadua neangan ilmu, katilu sabar dina sagala kariweuh, kaopat syukuran dina sagala kanikmatan, kalima bisnis dengan duit. Geus hirup sakitu. Hiji naon? Ibadah, kadua dengan ilmu, katilu sabar dina sagala kariweuh, kaopat syukur dina sagala nikmat, kalima neangan duit. No halal geus beres. Wa walad alayya wa min jarin. Nah, ya tetangga ya.
menta panglinu tina tetangga in ro'a minni hasanah katamaha wa in ro'a sayyi'ah afsyaha. Jadi berarti cek ulama aljar qabla dar. Sebelum kita bikin rumah, bikin pesantren itu aljar qabla dar. Lihat sekeliling dulu tetangga. Baru bikin rumah. Ujung-ujungnya ini imah bae, kanan kiri hewa ka kiai diboikot di jalanan. Waduh, riweuh. Gitu. Wallahu alam bissawab. Cakaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waktunya yang tanya jawab ya. Justru itu teh kalau buku kalau baik aja cuek bagus. Saja. Ini yang serunya ini. Mengkaji bersama mutola'ah. Yang pertama kita Fathul Qarib Al-Mujib, di mana sekilas kami sedikit uraikan beberapa catatan untuk pengajian awal tahun 2025 kali ini, bertempat di Masjid At-Taufik Kuningan Islamic Center Kabupaten Kuningan. Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Miftah telah membacakan fasal Sholatul Aidain, sholat 2 hari raya. Beberapa poin mungkin nanti bisa dipertanyakan, di antaranya bahwa pada saat sholat Aid ya tentu sama-sama dimaklum kalau khutbahnya itu lebih didahulukan, atau kalau sholat Jumat itu didahulukan, tapi kalau sholat Aid itu dibelakangkan ya, seperti itu formasinya seperti itu. Kemudian catatan yang berikutnya bahwa dalam khutbah untuk sholat Aid, untuk sholat khutbah yang dikerjakan sendiri itu tidak ada khutbah. Kalau misalnya sholat Idnya di rumah sendiri nggak usah ada khutbah, ataupun ketika jamaahnya sholat Idnya perempuan semua itu juga tidak ada khutbah kecuali ada seorang laki-laki, seperti itu. Kemudian selanjutnya dijelaskan tadi ada beberapa istilah seperti takbir muqayyad dan takbir mursal, yang kadang-kadang mungkin ketika di masyarakat banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin seharusnya itu tidak sunnah, tapi walaupun tidak apa-apa, seperti itu. Dan selanjutnya tadi dijelaskan yang kitab kedua oleh Syekhuna Kiai Haji Arifin, menjelaskan tentang daripada menjaga lisan. Imam Ghazali seperti yang tadi dijelaskan, kami tukilkan diantaranya bahwa lisan itu adalah aghlabu a'dhaik, atau anggota tubuh yang paling dominan, paling beresiko ya. Bahkan kata tukilan disebutkan jurmuhu shogir, bentuknya kecil lisan itu, tapi wajirmuhu, efeknya ataupun dosanya itu kabir, seperti itu. Oleh karena itu maka kita semua, apalagi di sini sebagai dai, sebagai kiai, sebagai asatid, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan dan bisa menjaga umat bersama, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu diantara sedikit ulasan. Untuk sesi selanjutnya kami hanya membuka 3 pertanyaan ya. Oh bebas ya, mangga. Lihat situasi kondisional katanya ya. Karena berhubungan untuk kegiatan forum tahun sekarang, untuk yang edisi perdana ini kita niatkan untuk tahlil akbar dan sebagai milad yang kelima forum Kiai Qori Kabupaten Kuningan. Untuk yang pertama barangkali silakan dari para asatid, para ulama yang muskil, yang ingin bertanya terkait murad, terkait lafadznya, ataupun terkait makna, ataupun masail, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sholat Id ataupun di luar Id, monggo. Namun lebih khusus barangkali kita enaknya pada pembahasan sholat Id. Silakan acungkan tangan singkat dan langsung to the point, deskripsinya seperti apa.
Mangga kasepuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ti mana Pak Punten? Nami. Dia berkawis ibu-ibu anu juher kayaknya kita naulang ikro cici-cici anu abata kas angka digunakan ayat di beberapa atas kadang muhtadun turjaun. Nah, mohon penjelasan dia ini ragu sendiri. Nah, itu diperbolehkan atau diminta mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya, monggo. Habib. Geser dulu ke tengah. Nanti selanjutnya di sebelah selatan. Siap, Pak Kiai Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, makanya tadi sudah banyak yang katakan di satu saja. Ada pertanyaan dan minta solusinya tentang tadi pembahasan dalam fikih dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan mungkin ini kita semua sudah bisa melihat merasakan minta solusinya tentang masalah sholat berjamaah yang sholatnya terputus, apalagi kalau sholat Idul Fitri Idul Adha. Jadi kadang-kadang sholatnya itu sholatnya terputus, habisnya tersambung mungkin karena sudah terputus yang mungkin kawasan sendal, atau kadang memang ada yang sengaja sholatnya cari yang rindang-rindang sehingga dibawa-bawa tidak dipisah. Nah, itu apakah menjadi sebab sholatnya itu pahala yang tidak dapat atau bagaimana Ustaz, dan minta solusinya, dan kalau bisa mungkin ini bisa diseragamkan nanti mungkin dari MUI keluar standar tentang imam, mungkin bagaimana apa tidak boleh takbir atau PDKM sendiri nanti ada beberapa bagian, karena kebetulan Al-Fakir ada jadwal khutbah Jumat di beberapa tempat yang lebih sebulan sekali semuanya. Itu kadang-kadang kita sampai bertakbir itu harus menunggu sampai 1 sampai 2 menit karena memang mereka tidak maju. Apalagi kaitannya sholat Idul Fitri Idul Adha yang lebih banyak. Ini mungkin hukumnya bagaimana dan solusinya bagaimana, dan minta tolong kalau bisa ini mungkin menjadi satu standar dari MUI pembahasan dan menjadikan standar bagi DKM masjid, dan juga bagaimana DKM itu bisa menggerakkan anggotanya agar bisa mungkin melakukan sholat istiqomah sholat khususnya Idul Fitri dan Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang sebelah selatan. Kalau tidak berkenan mohon berdiri saja karena jauh. Atau mic-nya mohon di sebelah sana, sebelah. Zikir anu mana keutamaan zikir ieu upami langsung kita dawuhkeun ku Rasul mudah-mudahan kautamian anu luar biasa. Manawi ieu teh pertarsanana kahiji
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para mujawib, ada 3 pertanyaan, silakan dijawab singkat, padat. Yang pertama dari Garawangi, di luar tema. Mungkin sudah maklum di antara kita bahwa yang haid itu tidak boleh memegang ataupun membaca satu ayat dari Al-Quran. Pertanyaannya adalah ketika ada ibu-ibu haid, beliau seorang ustadzah misalnya, ataupun mengajarkan anaknya, mengajarkan Iqra, di mana Iqra ada beberapa ayat ataupun hanya sebatas huruf ya yang terputus, terputus gitu. Ataupun di jilid berikutnya misalnya ada beberapa potongan ayat yang memang sudah termasuk daripada sebagian ayat seperti itu. Mohon penjelasan ibu haid kemudian mengajarkan Iqra ataupun Al-Quran. Mohon penjelasannya. Iqra atau Quran bebas. Apunten manawi diantawisna mohon anu dibatal atanapi anu diharamkan ku jalmi anu haid itu aya 10. Nyata diantawisna wa qiraatul qur'ani, nyata maca Al-Qur'an. Sawaun kana ayatan au aqala minha, bade 1 ayat atanapi lebih kurang daripada 1 ayat itu tetapna haram. Tapi haram itu umpami qasdan, umpami diniatan maos Al-Qur'an. Umpami diniatan teu maos Al-Qur'an sapertoskeun diniatan dzikir, atanapi diniatan ngadua, atanapi nuju kaya musibah maos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu teu sawios-wios. Bahkan umpami tahlil gitunya. Bahkan itu bahasana qiraah, umpami qiraah itu di aos. Janten umpami izraul qiraah fil qalbi, umpami dina hatema itu walaupun di sejak Al-Qur'an teu sawios-wios. Sapertoskeun jalmi anu murajaah mengulang-ulang bahasa eta hafalan Al-Qur'an, tetapi dina hate teh diusapkeun itu teu sawios-wios. Nah, maka kumargi sakitu bangtan jawabanna itu umpami di niatan maos Al-Qur'an itu haram. Tapi umpami teu diniatan maos Al-Qur'an, niat ngajar kitu nya. Niat atanapi niat dzikir ngangelingkeun itu teu sawios-wios. Janten di dieu ge teu sawios-wios. Di antawisna bi wa qasdan bihi ghairal qur'ani. Janten umpami di 7. Jadi wa in umpami wa in qasada adikra aw lam yaksid sayan lam yaksam. Umpami jalmi nya henteu dituju atanapi tujuanana dzikir atanapi teu ngamaksud naon-naon. Teu ngamaksud dzikir, teu ngamaksud maos Al-Qur'an. Aw lam yuksad sayan henteu dituju naon-naon lam yaksam. Wa yajuzu lahuma qiraatu, bahkan teu sawios-wios itu kengeng. Manawi bilih aya anu sanes anu eta ieu ningal dina kitab. Ya. Oh ya, itu bacaan. Kalau memegang memang haram. Jangankan yang junub itu ya, yang haid anu batal wudu bagi itu teu kengeng. La yamassuhu illal mutahharun. Itu bahkan sakedik eta. Di antawisna seueur ayeuna di antawisna ustad itu anu memperbolehkan diam di dalam masjid karena sekarang katanya ada pembalut gitu ya. Itu maaf kalau diam itu jelas tidak boleh. Yang diperbolehkan itu cuman lewat. Itu pun umpami orang yakin akan aman.
in khofat talwisahu. Jadi umpami berdiam di masjid mah itu tekengeng. Emang aya di antawisna umpami darurat seperti kan umpami tema di teu aya tempat kanggo ngajar. Satu-satunya iwati di masjid itu karena darurat. Memang darurat ikan kalabat karena darurat tubihul mahdurat. Mana gitu. Ambihan sakedik ya, saya punya anak di Kudus di apa? Tegal. Darul Quran di Tegal. Saya pernah bertanya itu langsung. Jadi ibunya ini hafal Quran juga. Kemudian di waktu haid beliau membenarkan yang lagi murojaah setorah. Itu dari Mbah Arwaninya nggak apa-apa. Dan kedua, Al-Quran itu bisa jadi halal untuk orang haid dengan catatan pertama tidak melafadzkan kalau tidak tujuan apa-apa, tidak keluar suara. Kedua, mustasnayat tidak Quran yang sudah ada di doa seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya nu maot teh teu nanaon baca. Kenceng teu nanaon. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa itu teu nanaon di antawisna. Dan orang yang lagi melaksanakan zikir qul ahad yang terkenal at-taqoh kubro itu nggak apa-apa baca kulhu kenceng dan naon karena itu zikir jadi wiridah. Kemudian orang haid tadi saya tambahkan disunatkan tadi perempuan datang ke Idul Adha atau Idul Fitri biarpun sekali lagi haid. Apa tujuannya? Lisimail khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Jadi nu haid ge giringkeun tetep mari gitu. Jadi jelas tadi saur Kang Bib jelas. Pertanyaan kedua, ini hubungannya dengan atas sholat berjamaah, apalagi kaitannya jamaah yang kita kaitkan dengan tema sholat id. Karena sholat id itu kan pasti berjamaah, jarang ada sholat id yang sendirian. Sedangkan ketika sholat id misalnya di luar, kalau di dalam insya Allah rapat. Masalahnya itu di luar, apalagi di aula atau seperti di daerah saya itu sedesa hampir ada 3 kali di 3 tempat sholat idnya. Jadi itu jelas jawabannya, hukumnya pasti Habib Novel udah tahu. Jadi makruh. Pahalanya yang kan apakah pahalanya terputus, kurang sempurnakah atau pahala jamaahnya saja yang jadi kita ke kitab Al-Haddad di situ sangat jelas termasuk rapat kemudian lurus. Itu yang paling pertama dihimbau adalah imam. Imam itu bahkan wajib meluruskan dan merapatkan jajaran pertama. Kenapa? Karena kalau 1, 2 nyambung, yang ketiga tidak nyambung atau ada 1 orang tidak dimasukkan. Itu dari situ ke sana tidak mendapatkan pahala berjamaah karena makruh. Kullu makruhin min haisul jama'atu tufawitu fadilatal jamaah. Setiap makruh yang diadakan di dalam berjamaah itu tidak ada pahala berjamaah. Maka ini imam paling penting. Nanti solusinya ke sana jelas dengan DKM. Kalau banyak di Idul Adha, Idul Fitri itu DKM dan segalanya itu harus. Bila perlu Limnas, Linmas, laju ansor, naon gawena ansor ta, banser, itu gawena nu kitu. Ulah ngajagaan gareja siapa. Iya we, itu teh luruskeun gitu. Nyata gitu naon gitu. Terus itu melibatkan orang banyak karena kewajiban imam itu jajaran pertama. Lurus rapat. Kemudian patokan rapat itu al-mankab bil mankab. Itu catat tuh. Tak-tak kita yang nempel lain sukuna, orangnya dijak deh kan itu. Kayak itu bahaya. Itu barangkali dari saya, nanti ada kasepuan. Sekali-kali. Mohon jantan terputusna umpami sakadik tadi laras susah. Bahkan umpami di masjid mah itu terputusna walaupun sakumaha namanya teh panjangna gitu nya. Poma teh mah
makmum anu di dieu hiji di dieu tos makmum di pada ditu umpami satu masjid itu tetap dihukuman sah. Sah hukumnya cuman Iya. pahalanya tidak Ya. ada. Umpami di luar masjid itu dihukuman sah asal jangan sampai melebihi 300 hasta. Sepatoskan umpama tema tadi sepatoskan Al Habib nyaroskan di bawah pohon. Anu jarak ti makmum satu sampaikan ka yang di bawah pohon atau jarak dari ujung masjid sampaikan ke pohon itu ada 300 hasta itu memang tidak sah. Maka umpami di masjid itu tidak ada jarak. Umpami di luar masjid itu ada jarak yaitu 300 hasta. Manawi kanggo atas solusina solusi kanggo supados ya, terputusnya sok antara itu antara satu yang lain. Posisi makmum ini memang banyak terjadi di beberapa tempat itu ya. Seperti yang saya lihat di satu masjid sebetulnya itu sholat di Kuningan ya. Di seberang jalan itu ada yang jamaah Jumatan. Ketika Jumatan saya katakan itu bukan masjid itu ya. Apalagi terhalang oleh jalan itu. Nah, tolong pada DKM supaya meletakkan itu ya di situ. Kemudian yang saf-saf di tempat lain, nah seperti di Masjidil Haram juga ya, dan itu sempat saya merasakan itu ketika saya tinggal di Mispalah. Kemudian mengejar sholat maghrib berjamaah, tapi di tengah jalan sudah keburu mulai. Nah, para pedagang menggelar tikar gitu sholat. Akhirnya saya ikutan di situ, ya, dengan keyakinan wallahu a'lam aja gitu ya. Untuk Allah mengetahui yang saya akan berjamaah. Nah, ini tentu kalau kita hukumi dengan binasa juga rasanya berat juga gitu ya. Nah, ini Solusi di kita nih, solusi di kita. MUI itu solusinya. ya makanya sekarang saya tadi ambil dulu di sana. Nah sekarang di sini ya, di kita ini. Tentu ini tugas DKM ya untuk memberikan penjelasan mana yang diposisikan sebagai tempat sholat, mana yang tidak. Nah ini jauh-jauh di Syarul Islam saja. Nah, itu dulu ketika saya ketua DKM ya, itu kan ada jamaah yang ambil di bawah itu, ya di bawah. Apalagi sholat Idul Fitri itu. Kemudian kita jelaskan di sini memang bagian daripada masjid, tapi kita tidak secara khusus memposisikan tempat ini untuk sholat berjamaah begitu. Maka dengan pengertian ini, dengan penjelasan seperti ini, ya mereka ngerti supaya sholat di tempat yang diposisikan untuk sholat berjamaah itu. Jadi kita tidak pendekatan pikirnya, tapi memberikan penjelasan. Ini tugas daripada DKM-DKM, ya. Termasuk juga mungkin yang mengambil kalau umpamanya di sini tertutup, lalu di pinggir ada yang sholat padahal tertutup gitu. Nah ini juga problem kita. Ya memang di kita ini perlu penjelasan kepada masyarakat tentang kesadaran untuk sholat berjamaah
bersama-sama dengan jamaah lokasi pokoknya itu, ya. Itu saja barangkali ya. Jadi mungkin Pak MUI nanti kumpul ke 5 masjid, rambutkan, wedangan, amplopan. Ayah cocok. Setuju lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum itu ada yang berubah. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayuril azman, al-hukmu yataghayyaru bitaghayuril azminah, al-hukmu yataghayyaru bitaghayuril amkinah. Tapi tidak semuanya. Kalau di Mekah itu yang sholat di situ siapa bawahnya? Jadi Mekah tidak bisa dipakai hukum fikih hamdan. Kemudian orang-orang alim itu kalau dia kecil nggak mungkin sholat dua-dua. Bahkan di bab sholat berjamaah, kalau kita ketinggalan ada, jangan lari. Kita biasa. Karena salah kita tadi dicipai, silakan cari tempat yang kira-kira nyambung. Itu saya sering di halaman Masjidil Haram, tapi tidak nyambung. Kalau di jalan-jalan itu tetap itu harus pakai. Ada pun keutamaan dan sebagainya, ya Allah alam, tapi tetap hukum harus ditegakkan. Insya Allah dari Pak MUI ada hukum dan ketua ini ulama masjid, itu solusinya supaya lebih apa? Lebih hebat. Allah alam. Pertanyaan yang ketiga dari GCC. Ini pertanyaan mungkin terkait masalah zikir, maksud dan ghair maksud. Dicontohkan adalah zikir al-maksurat yang sama-sama kita maklum. Al-maksurat itu diantara wiridan atau yang biasa diamalkan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ataupun yang lain sebagainya. Karena salah satu pengarang atau pengangkit dari al-maksurat itu adalah salah seorang sufi dari Mesir, yaitu Imam Hasan Al-Banna. Bapaknya itu adalah seorang tukang jam. Imam Hasan Al-Banna seorang tokoh pembaharu, ya, yang kemudian wiridan itu dipakai ketika pagi dan sore. Ya walaupun di kita juga punya wiridan seperti Wiridul Latif ataupun hizib-hizib yang bisa diamalkan pagi sore. Dan yang kita tanyakan adalah mungkin lebih bagus mana ataupun mohon penjelasan tentang surat seperti itu dan ghair maksud. Jadi nanti dijelaskan sama yang lain. Di kita juga pernah wiridan itu diantara pagi Wiridul Latif. Cuman saya juga kenal Wiridul Latif itu waktu saya mondok di Abuya. Kita ngaji Fathul Anqiyah. Terus Tuhan baca naon gitu kan. Ada di tengahnya saya Nawawi baca Wiridul Latif. Saya kan kenal Wiridul Latif itu. Padahal itu sudah zaman Imam Hasan. Wiridul Latif itu sudah mengemas seluruh hadis-hadis yang ada, bahkan termasuk kalau malam yaitu Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu wiridan-wiridan kita. Kita baiknya jangan pakai maksurat, kita pakainya ahli sunnah wal jamaah. Guru-guru kita berarti biarpun ada sama di situ tulisan, cuma lebih lengkap lagi itu. Jadi kita yang nggak tahu sebetulnya, bukan kita nggak punya dan nggak diamalkan. Itu terus yang kedua, jadi tentang pikir, orang-orang tetangga kita suka menanyakan kita pikir jawab harus pelan, itu sangat jelas di Quran surat Al-A'raf alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai selanjutnya. Kemudian surat Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan dan sebagainya. Kemudian zikir yang khusus kita sesudah zikir itu baca kencang, banyak hadisnya. Maka saya anjurkan dari dulu Pak Kiai kalau belum punya beli kitab Al-Musu'atul Yusufiyah di Bayan Hadikat Yusufiyah. Di sini di halaman 220 banyak hadis. Diriwayatin Imam Ahmad qala Salman bi'asabah yadkurun Allah Amaran Nabi faqafau faqala ma'budun taqulun
Qulna nadkurullah. Jadi sahabat Al-Farisi memimpin pikir keras, loh Allah sebagainya. Kemudian Nabi lewat, kemudian dipelankan dikit. Kata Nabi apa kalian? Saya lagi dikir. Kata Nabi teruskan, aku melihat rahmat berturunan dari langit. Ini dalil dikir keras. Kemudian yang lebih spesifik di dalam sholat dari Ibnu Zubair, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya ijma subuti. Rasulullah idza salima minas sholat qala bi sautihil ala. Setiap Nabi sudah sholat, Nabi berkata kencang pada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Nabi mengeraskan suara. Ini dalil zikir tosal sholat. Kemudian satu lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam apa hadisnya, di dalam Ahadul Bukhari hadis sahih, inna asal, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya mengeraskan suara bidikri salat zikir hina yansorifun nas minal maktubah, sesudah sholat 5 waktu dikeraskan zikir subhanallah karena ala ahdi Rasulullah. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Itu banyak lah hadis-hadis. Cuma nanti Ibnu Hajar ada di komentar fikih, kalau kaum yang belum paham kita contohkan subhanallah. Kalau kaumnya sudah paham, cukup imam mengawali aja subhanallah gitu. Itu wa idza ta'allamu lam yanfa' sama. Ayat itu unggul. Toriko itu mengarana manhaj. Jadi jelas insyaallah. Allah. Sedikit tambahan. Saya tadi telah mungkin kalau tadi namanya di Mekah itu ada orang sholat terkadang tidak mengikuti aturan dalam mata kita misalnya. Ya mungkin pertama mereka adalah orang awam yang tidak tahu hukum sehingga orang tua yang tabar. Yang kedua mungkin mata maliki paling mudah dalam masalah aturan berjamaah. Jadi syaratnya makmum cukup ilmu makmum intiqalatil imam. Itu. Jadi dalam jamaah madzhab Maliki, pokoknya makmum tahu perpindahan gerakan imam sudah cukup. Bahkan meskipun makmum lebih depan sofnya daripada imam, ini madzhab Maliki. Kemudian memang sunnahnya demikian. Tapi kalau makmum di depan imam sampai segitu pun di mata Maliki nggak apa-apa. Ya mungkin mereka yang memegang itu pelataran dan sebagainya ya, ikut mata itu. Dan terkadang pula mungkin ada sebagian masyayikh kita mengamalkan mata Maliki dalam kondisi tertentu dibutuhkan mungkin. Misal kayak di Tarim itu, di Sayyidul Habib Umar, beliau sholat tarawih di Darul Mustafa. Kemudian santri putri Darul Zahra itu posisinya lebih depan. Beda bangunan, banyak bangunan lewat jalan lebih depan. Yang Sayyidul Habib Umar itu membolehkan santri putri dalam konteks ini, dalam masalah tarawih itu ikut mata Maliki. Taklid ke Maliki yang membolehkan bermakmum kepada imam meskipun beda tempat, bahkan meskipun makmum lebih depan daripada imam. Yang penting tahu gerakan perpindahan imam. Sehingga ketika Sayyidul Habib Umar imam di Darul Mustafa tarawih, itu Darul Zahra santri putri sebagian yang mau berjamaah sama Habib Umar ya bisa cukup dengan suara, dengan sholat.
dengan suara nyampe ke sana. Meskipun istri beliau Mbak Nur itu hanya tidak mau, meskipun tarawih nggak mau, pokoknya beda sendiri di bawah, beda sendiri jemaah. Itu sudah di rumah sendiri nggak mau pakai pada tadi, beda jemaah sendiri, tarawih sendiri. Intinya sebisa mungkin kita penuhi madzhab kita selagi bisa. Mungkin dalam kondisi darurat tertentu ya sudah. Atau mungkin orang awam sudah terjadi gimana nih, saya dulu sudah pernah ternyata secara syaf itu nggak pas dengan madzhab Syafi'i. Kalau dalam madzhab Syafi'i nggak sah sholat saya, melanggar peraturan syafnya terputus dan sebagainya. Termasuk maaf masjid ya. Masjid yang di lantai 2 itu kan sholat selama dalam masjid itu sah. Meskipun beda ruangan, yang penting ada yumkinul usul. Si makmum bisa nyampe ke imam walau bin iqaf wasbiyah, meskipun dengan berbalik, alias yang penting ada jalan, ada akses untuk menuju tempat imam, itu sudah sah. Tapi aksesnya tidak sampai keluar. Makanya tangga yang di lantai 2 itu masih di dalam masjid, itu gak masalah. Tapi kalau tangganya di luar masjid, itu masalah problem. Itu dalam masalah seperti itu. Jadi kalau ada orang awam misalnya sudah telanjur sholat, secara ini madzhab Syafi'i nggak sah. Ya sudah, kita arahkan sekarang perbaiki, diluruskan. Ya sudah berlalu bagaimana? Sudah antum ikut takbir madzhab Maliki. Kamu antar itu bakal amal ya terus. Takbir setelah amal itu boleh. Yang ketiga kalau ini yang terakhir surat agak makruh. Ya masalah makruh itu ada dikit dari Hasan Al-Banna, kawan-kawan ikhwan muslimin. Jadi bukan berarti dikit-dikit para kita gak makruh. Jadi makruh itu adalah yang ada asalnya dari Nabi itu. Kalau kita cari riwayat ada gak makruh dari Nabi dari awal sampai akhir berurutan tartibnya gak ada. Ada itu kumpulan dari beberapa riwayat. Ada riwayat zikir pagi petang, ada riwayat satu zikir ini pagi petang ada dibaca pagi. Tapi kalau secara tartib berurutan A sampai Z tertib itu nggak ada. Ya, tersebar di beberapa riwayat dikumpulkan, termasuk Hasan Al-Banna, termasuk Baitul Latif tadi, Rabiul Haddad. Jadi jangan sampai kita terkesan berarti kalau kita ini aswaja itu nggak punya zikir makhluk, salah besar itu. Zikir para kita itu makhluk. Termasuk juga Rabiul Haddad, kemudian Al-Baitul Latif, termasuk hizib-hizib juga itu ada yang makhluk dari Nabi, ada yang dari ulama. Ini nggak masalah, boleh semuanya. Terima kasih ya, intinya mungkin akan kami sebutkan yang pertama untuk yang masalah head, intinya adalah niatnya. Kalau qasdunya dalam al-bajuri, kalau qasdunya itu hanya membaca, kalau hanya membaca memang tidak boleh ya. Tapi kalau qasdunya hanya mengingatkan ataupun pikiran ketika head ataupun hadas tidak apa-apa, itulah fikih. Yang kedua tadi terkait sholat jamaah sudah dijelaskan, untuk kesempurnaan memang harus seperti yang disampaikan oleh kesepuan di depan, tapi tetap tidak membatalkan jamaahnya, mungkin hanya mengurangi fadilah berjamaahnya. Dan yang ketiga masalah mausurat, intinya wiridan yang kita baca juga sebenarnya maksud hanya mereka kurang baca saja. Dan mungkin hanya sedikit saya tambahkan yang untuk al-maksurat yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Banna itu pernah dikomentari oleh Imam Al-Bani. Kalau Al-Banna itu Ikhwan Muslimin, HTI kalau di Indonesia. Kalau Al-Bani itu sawah Wahabi. Nah, itu. Kata Wahabi malah bagaimana komentar Anda terkait al-maksurat? Kata Wahabi Al-Bani, akhirnya bagusnya itu dihancurkan saja. Sayangnya kita di sini ibaratnya kita wasut seperti itu, moderat sih. Itu diantara pertanyaan. Masih ada waktu dibatasi oleh ketua forum katanya sampai 10.30. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi kepada perkenalan ya. Dina dari saya singkuri sanes pada bertanya. Insyaallah semua masyarakat anu hadir, para guru-guru, para kiai mungkin singkuri di pangawal. Nanging seketik mungkin kadasan ulang tahun kalimat tahun untuk perubahan ke depan. Di sini ada kesimpulan kan ada tanya jawab, ada baksul masakin. Dikawin simpel ini dina iupor dengan tanya jawab sesudah pengajian itu layaknya baksul masakin. Oleh karena itu tolong kalau menjawab pertanyaannya jelas, jawabnya juga jelas. Kalau iya, kalau enggak. Kalau ada misalnya mukhalafah dalam kaul, bilangin aja. Kalau mukhalafah yang beda di sini kita ini berarti satu. Kalau secara bertanya bahasa masa ini adakan aja oleh forum ke depan ada bahasa masa ini tentang upahnya, tentang berjamaah tadi. Jangan sampai disatukan antara tanya jawab dengan gaya bahasa masa ini. Barangkali mohon maaf, saya bukan mungkin paling awam di sini, tapi saya mencerna apa ini tanya jawab apa ini bahasa saya. Jangan sampai pertanyaan di sini sambung sini beda. Kami yang awam itu yang mana yang ambil? Tolong ini dicerna oleh para sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya atas kepayunan bukan haji. Salah jenah manawi ayat pada ditaraskeun kesadayana para fuqara kumaha guna di saat bulan puasa istri konsumsi obat agar berhenti haid dengan tujuan di saat bulan Ramadan siangnya itu tidak keluar haid otomatis puasa. Maka ketika bulan Syawal itu tidak mengkodok, karena di saat penuh bulan Ramadan tidak ada darah yang keluar. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat agar tidak keluar haid dan bagaimana pandangan medis tentang mengkonsumsi obat tersebut dampak kesehatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kabeh. Yang pertama di Kuningan saya masih menemukan ada yang menyelenggarakan sholat Jumat bukan di masjid, tapi di tempat parkir basement di bawah gedung. Di hari Jumat tersebut tempat parkir basement itu tidak boleh dipakai parkirnya di luar. Kenapa? Karena akan dipergunakan untuk sholat Jumat. Dan dampaknya masyarakat yang dekat pun banyak yang ikut sholat Jumat di situ, walaupun ada masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dibahas bahwasanya yang hadir sholat Id itu diantaranya kalau wanita bukan yang jamilah, bukan yang duhayah. Tapi kenyataan dari tahun ke tahun cenah sokeh disebut kelingali dengan mingguan kosan baik. Cenah mah hadir teh seueur anu pagelis-gelis minor. Nah, dua perkara ini saya tidak menanyakan mengenai sah tidak sahnya, tapi saya menanyakan bagaimana solusinya. Bagaimana solusinya? Yang pertama mengenai sholat Jumat, bagaimana solusinya supaya lebih syar'i lagi lah sholat Jumat. Iya.
yang kedua juga mengenai sholat ini itu bagaimana supaya lebih tertib lagi. Jangan pakai sendiri sampai minum. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang keempat sebenarnya sekedar masukan untuk evaluasi forum Kiai Kuliah dalam sesi tanya jawab itu kan harus dibedakan antara tanya jawab, tanya kemudian dijawab dengan bahasa masri. Karena kalau bahasa masri memang forumnya itu lebih luas dan harus berdasarkan referensi dan akan ada semacam mujadalah, semacam debat seperti itu. Oleh karena itu mohon kiranya mungkin ini segera masukan sebenarnya untuk mujawib, lebih kepada mujawib, kepada yang depan mohon maaf kesempatan. Nah, kita demokrasi, kita musyawarah untuk jawaban ke depan lebih singkat, lebih padat. Kalaupun ada perbedaan langsung saja perbedaannya, tidak usah mengulang. Ini seperti itu. Iya, supaya tidak membingungkan. Yang berikutnya terkait masalah obat penunda haid seperti itu. Barangkali atau Ustaz Soleh atau mungkin dari hadirin bebas boleh menjawab asalkan berdasarkan dengan referensi yang berdasarkan. Kalau jawaban nanti di depan cuma anak kali UNAS mungkin dia bisa satu paket maksudnya itu kalau bagaimana solusi bagi perempuan yang sudah berangkat umroh kayaknya anak kira tadi aneh yang kesana tadi. Kalau sudah berangkat umroh tiba-tiba apakah tidak ada solusi yang si perempuan ini mungkin nanti bisa melaksanakan umroh atau memang cukup inamal lalu ini? Saya suruh jawab. Ini masih bebas ya. Siapa aja yang menjawab pertanyaan di sini nanti bebas. Pada pertanyaan. Nyambung kan? Tadi kita al-hawi kita fatwa sahih masih jantan disebutkan wa ta'ahu hadithu li al-saum laisa mamnu'an syar'an li annahu la yujadu dalilun ala kami jantan meminum pil untuk menunda haid karena pada saum atau kita di pada umroh itu perbuatan yang tidak ada larangan sebab ayat dalil yang melarang baik itu Al-Quran, hadis atau ijma. Jadi umpama pada sasi Ramadan supaya ayat foto supaya 1 bulan itu full itu sudah serius. Laisa mamnu'an sa'atin anahu la yujadu dalil alamani kecuali umpami dia sebagai jika sahabat anak yang kotor ilmakan kecuali umpami mengakibatkan madarat itu terkait sebab keterangan itu la dirwala itu terkait mana dia terkait singkat padat matang. Berarti kalau ada larangan juga min haitsu amrul kharij la min haitsu amrul dakhil. Jadi boleh enggak apa-apa tinggal lihat kondisi dan konsultasi ke dokterikan. Awalnya dokter sawit yang terakhir itu sebetulnya sudah dibahas di bab Jumat semuanya. Cuman belum keluar kulit-kulitnya. Ayatnya sibuk hanya dengan ansor. Moga-moga menang. Jadi belum masuk itu. Terus tadi yang itu bukan pertanyaan, sebetulnya solusi. Jadi ya kudu ngaraji lagi. Kudu ngaraji anu boga muslimat, boga pataya dimasukkan itu ilmu supaya jangan terjadi. Jadi kadang-kadang pengajian THC awal umur mananya udah sekian para kosong gitu. Jadi kita dulu dimasukkan itu malah bisa dicoba. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab. Intinya untuk obat penunda haid dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam kitab Buwayatul Talkhis
jawazus ihmalid dawa, boleh menggunakan obat liman fil haid untuk penunda haid. Itu mazhab Syafi'i, pokoknya mutlak boleh. Kalaupun tidak boleh itu kalau misalnya kalau minum obat nanti membahayakan karena ada faktor eksternal. Seperti itu. Ya barangkali supaya misalnya ketika bulan Ramadan bisa full ibadah dan setiap malamnya bisa ibadah juga. Maka untuk selanjutnya acara sesi tanya jawab karena dibatasi oleh waktu tua dan disepakati oleh panitia semuanya, mohon untuk yang disebutkan mohon maju ke depan. Yang pertama